Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas yang diampu oleh dosen Ibu Miftahul Rizqo. Baiklah, selanjutnya penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu Fitriatul Afwah. Pendekatan dalam pengelolaan kelas. Sebagai pekerja profesional, seorang guru harus mendalami kerangka acuan pendekatan-pendekatan kelas. Sebab di dalam penggunaannya ia harus terlebih dahulu meyakinkan bahwa pendekatan yang dipilihnya untuk menangani suatu kasus pengelolaan kelas merupakan alternatif yang terbaik sesuai dengan hakikat masalahnya. Artinya, seorang guru terlebih dahulu harus menetapkan bahwa penggunaan suatu pendekatan memang cocok dengan hakikat masalah yang ingin ditanggulangi. Sebaliknya, keprofesionalan cara kerja seorang guru adalah demikian sehingga apabila alternatif tindakannya yang pertama tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, maka ia masih mampu melakukan analisis ulang terhadap situasi untuk kemudian tiba pada alternatif pendekatan yang kedua dan seterusnya. Berbagai pendekatan yang guru lakukan dalam rangka pengelolaan kelas sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan proses kelompok, group process approach. Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses yang menciptakan kelas sebagai suatu sistem sosial di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Peranan guru adalah mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses kelompok itu efektif. Proses kelompok adalah usaha guru mengelompokkan anak didik ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga tercipta kelas yang bergairah atau semangat dalam belajar. Dasar dari grup approach terdapat dua asumsi, yakni yang pertama, pengalaman belajar di sekolah bagi siswa berlangsung dalam konteks kelompok sosial. Asumsi ini mengharuskan wali atau guru kelas dalam pengelolaan kelas selalu mengutamakan kegiatan yang dapat mengikutsertakan seluruh personal di kelas. Dengan kata lain, kegiatan kelas harus diarahkan pada kepentingan bersama dan sedikit mungkin kegiatan yang bersifat individual. Yang kedua, tugas guru terutama adalah memelihara kelompok belajar agar menjadi kelompok yang efektif dan produktif. Asumsi ini berarti seorang wali atau guru kelas harus mampu membentuk dan mengaktifkan siswa dan bahkan juga guru untuk bekerja sama dalam kelompok. Harus dilaksanakan secara efektif agar hasilnya lebih baik daripada bila mana siswa belajar sehari-hari atau produktif. Kegiatan guru sebagai kelompok antara lain dapat diwujudkan berupa regu mengajar atau team teaching yang bertugas membantu kelompok belajar. Menurut Richard Asmuch dan Patricia Asmuch, unsur-unsur pengelolaan kelas dalam rangka pendekatan grup proses yakni ada 6. Yang pertama, harapan timbal balik, mutual expectation, tingkah laku guru ke peserta didik dan antar peserta didik sendiri. Kelas yang baik ditandai oleh dimilikinya harapan yang realistik dan jelas bagi semua pihak. Yang kedua, kepemimpinan baik dari guru maupun dari peserta didik yang mengarahkan kegiatan kelompok ke arah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pola persahabatan antar anggota kelas. Semakin baik ikatan persahabatan yang dimaksud, semakin besar peluang kelompok menjadi produktif. Yang keempat, norma, dalam arti dimiliki serta dipertahankan norma kelompok yang produktif serta diubah dan digantinya norma yang kurang produktif. Yang kelima, terjadinya komunikasi yang efektif dalam arti si penerima pesan menginterpretasikan secara benar pesan yang ingin disampaikan oleh si pengirim pesan dengan dipakainya keterampilan komunikasi interpersonal seperti paraphrasing, perception checking, dan feedback. Cohesiveness, yakni perasaan keterikatan masing-masing anggota terhadap kelompok. Secara keseluruhan, semakin tinggi derajat perasaan keterikatan, maka anggota semakin memperoleh kepuasan yang dihasil dari keanggotaannya dalam kelompok yang bersangkutan. Baiklah, selanjutnya yang kedua ada pendekatan elektik dan pluralistik. Pendekatan elektik ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Penggunaan pendekatan itu dalam suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu dan dalam situasi lain mungkin harus mengkombinasikan dua atau ketiga pendekatan tersebut.
Pendekatan elektik disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Guru memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan dan selama maksud dari penggunaannya. Untuk pengelolaan kelas di sini adalah suatu set atau rumpun kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ivo Rahmi. Kepada Ivo Rahmi dipersilahkan. Baiklah, saya Ivo Rahmi Wulandari akan menyampaikan materi yang selanjutnya tentang seorang guru seyogyanya harus yang pertama menguasai pendekatan-pendekatan pengelolaan kelas yang potensial. Dalam hal ini, pendekatan perubahan tingkah laku, penciptaan iklim sosio-emosional dan proses kelompok. Yang kedua, dapat memilih pendekatan yang tepat dan melaksanakan prosedur yang sesuai dengan baik dalam masalah pengelolaan kelas. Pada dasarnya, kemampuan guru memilih strategi pengelolaan kelas yang tepat sangat tergantung pada kemampuannya menganalisis masalah pengelolaan kelas yang dihadapinya. Pendekatan perubahan tingkah laku dipilih bila tujuan tindakan pengelolaan yang dilakukan adalah menguatkan tingkah laku peserta didik yang baik dan atau menghilangkan tingkah laku peserta didik yang kurang baik. Pendekatan penciptaan iklim sosio-emosional dipergunakan apabila sasaran tindakan pengelolaan adalah peningkatan hubungan antara pribadi guru, peserta didik, dan antar peserta didik. Pendekatan proses kelompok dilakukan bila seorang guru ingin kelompoknya melakukan kegiatan secara produktif. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan proses kelompok. Kelebihannya, premis utama yang mendasari pendekatan proses kelompok didasarkan pada asumsi sebagai berikut. Pertama, kehidupan sekolah berlangsung dalam lingkungan kelompok, yakni kelompok kelas. Yang kedua, tugas pokok guru adalah menciptakan dan membina kelompok kelas yang efektif dan produktif. Yang ketiga, kelompok kelas adalah suatu sistem sosial yang mengandung ciri-ciri yang terdapat pada semua sistem sosial. Yang keempat, pengelolaan kelas oleh guru adalah menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang menunjang terciptanya suasana belajar yang menguntungkan. Menekankan pentingnya ciri-ciri kelompok sehat yang terdapat dalam kelas didukung adanya saling berhubungan antar pembelajar dalam kelompok di kelas itu. Membantu kelompok yang bertanggung jawab atas perbuatan kelompok. Kelompok yang berfungsi secara efektif dapat melakukan pengawasan yang mantap terhadap anggota-anggotanya. Kekurangannya, kurangnya komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, adalah dialog antara anggota-anggota kelompok. Komunikasi mencakup kemampuan khas manusia untuk saling memahami buah pikiran dan perasaan masing-masing. Komunikasi yang efektif berarti menerima pesan, menafsirkan dengan tepat pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Oleh karena itu, tugas rangkap guru adalah membuka saluran komunikasi sehingga semua siswa menyatakan buah pikiran dan perasaannya dengan bebas, menerima buah pikiran dan perasaan siswa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan elektrik dan pluralistik. Kelebihannya, kemampuan guru memilih strategi manajemen kelas yang sangat bagus tergantung pada kemampuannya menganalisis masalah manajemen kelas yang dihadapinya.
Pendekatan perubahan tingkah laku bila tujuan tindakan manajemen kelas yang akan dilakukan adalah penguatkan tingkah laku peserta didik yang baik dan atau menghilangkan perilaku peserta didik yang kurang baik. Pendekatan penciptaan iklim sosio-emosional apabila sasaran tindakan manajemen kelas adalah peningkatan hubungan antar pribadi guru dan peserta didik. Pendekatan proses kelompok apabila seorang guru ingin kelompoknya melakukan kegiatan secara produktif. Kekurangannya, pendekatan perubahan tingkah laku, tujuan, tindakan manajemen kelas yang dilakukan adalah menguatkan tingkah laku peserta didik baik dan atau menghilangkan perilaku peserta didik yang kurang baik. Pendekatan penciptaan iklim sosio-emosional dipergunakan apabila sasaran tindakan manajemen kelas adalah peningkatan hubungan antara pribadi guru dan peserta didik. Proses kelompok bila seorang guru ingin kelompoknya melakukan kegiatan secara produktif. Penggunaan pendekatan ini dalam suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu dalam situasi lain. Mungkin harus mengkombinasikan dan atau ketiga pendekatan tersebut. Potensialis, kreativitas, dan inisiatif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.